Baik, selamat sore Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berkatekese dengan tema menghayati perayaan Ekaristi. Di sini saya akan membawa yang pertama adalah tema, setelah itu judul, setelah itu model, setelah metode, sasaran, alokasi waktu, dan sumber bahan katekese. Di sini saya ambil sumber bahannya dari Katekismus Gereja Katolik. Yang pertama adalah gagasan dasar. Dewasa ini, perayaan Ekaristi adalah hal yang kurang menjadi perhatian bagi sebagian umat Kristiani. Terlebih sebagian umat Kristiani yang berada di stasi di mana pemahaman iman mereka akan perayaan Ekaristi masih kurang. Sehingga di sini saya akan menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor keterbatasan imam pula yang sedikit, sehingga tidak setiap hari Minggu umat stasi tidak dapat merayakan perayaan Ekaristi. Kurangnya kesempatan untuk merayakan perayaan Ekaristi ini menjadi salah satu faktor bagi umat bahwa mereka tidak dapat memaknai dan menghayati secara sungguh perayaan Ekaristi ini. Terdapat pula kendala dari pihak umat di stasi sendiri, yaitu mereka lebih mementingkan pekerjaan di ladang daripada untuk menghadiri perayaan Ekaristi. Ini sebagai pemikiran dasar yang saya beri. Yang pertama, yang kedua adalah Ekaristi kudus menyempurnakan inisiasi Kristen. Oleh pembaptisan mereka diangkat ke martabat imamat rajawi, dan oleh penguatan makin dijadikan serupa dengan Kristus. Oleh Ekaristi ini mengambil bagian dalam kurban Tuhan bersama seluruh jemaat. Itu di KHK artikel yang 1322. Berdasarkan kutipan dari Katekismus Gereja Katolik ini, jelas bahwa Ekaristi Kudus semakin menyempurnakan rahmat pembaptisan yang dimiliki oleh orang Katolik. Ketika seorang merayakan perayaan Ekaristi, maka ia tuntut pula merayakan perjamuan kudus bersama seluruh jemaat di dunia dalam satu kurban, yaitu Kristus sendiri. Beberapa hal yang penting seperti ini terkadang kurang dipahami oleh umat di stasi dengan melihat latar belakang kurangnya pemahaman atau penghayatan umat di stasi akan perayaan Ekaristi ini. Maka umat stasi perlu mendapatkan pengajaran iman katekese yang berkaitan dengan hal umat di stasi perlu mendapatkan pengetahuan agar Bapak Ibu semakin beriman dan mampu menghayati Ekaristi Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu. Selanjutnya, katekese ini berperan untuk mewujudkan pertumbuhan iman yang dewasa agar ke depan umat stasi dapat semakin dewasa dalam iman. Sebagai pemikiran dasarnya yang saya akan berikan ini bukan hanya untuk menerima sesaat saja, tetapi materi pemberian ini adalah sebagai pegangan untuk masa depan Bapak Ibu, agar Bapak Ibu bisa menghayati perayaan Ekaristi dengan sungguh-sungguh
dan dengan benar dan baik pula dengan jelas dan baik pula. Yang pertama adalah harapan atau tujuan kegiatan katekes ini. Saya mengambil adalah yang pertama itu adalah sikap efektif melalui katekes ini. Anda atau Bapak Ibu diharapkan untuk lingkungan buku semakin menghayati makna perayaan Kristi. Pengetahuan kognitif melalui katekes ini umat lingkungan buku dapat mengetahui sikap dan tata cara yang baik dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi di sini yang saya akan memberikan katekes ini dengan tujuannya adalah untuk Bapak Ibu bisa mengikuti perayaan Ekaristi, menghayati perayaan Ekaristi dengan baik dan benar. Yang C adalah keterampilan atau fisik motorik. Melalui katekes ini, Anda sebagai suatu stase umat atau lingkungan, saya harapkan mengikuti perayaan Ekaristi dengan rutin. Langkah-langkah katekes pengantar. Yang pertama, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan malam ini, kita akan belajar untuk memaknai Ekaristi Kudus dalam katekese yang akan kita lakukan. Di sini saya sebagai fasilitator akan menemani Bapak Ibu untuk belajar bersama. Untuk itu sebelum memulai katekese ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Hanya oleh karena berkat-Mu, kami dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat sentosa. Kami bersyukur atas pengertian-Mu kepada kami sekeluarga untuk segala kebaikan-Mu. Pada malam hari ini, kami hendak belajar mengenai Ekaristi Kudus-Mu. Ya Bapa, semoga kami dapat belajar dengan baik sehingga kami dapat menimba sumber-sumber pengetahuan rohani mengenai makna Ekaristi sehingga kami dapat menghayati perayaan Ekaristi dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Langkah pertama di sini yang kita akan mengetahui adalah pengantar. Jadi saya sebagai fasilitator, saya akan menceritakan pengalaman konkret sejarah pribadi saya berkaitan dengan tema. Lalu saya memberikan kesempatan peserta atau Bapak Ibu untuk turut menyampaikan pendalaman konkret berkaitan dengan tema selanjutnya. Saya memberikan pertanyaan pendalaman untuk mendalami pengalaman misteri tersembunyi. Jadi perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, misa harian ataupun setiap hari Minggu adalah misteri tersembunyi dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saya hendak membagikan pengalaman saya dalam menghayati perayaan Ekaristi. Saya menemukan makna yang sungguh luar biasa di dalam perayaan Ekaristi. Saya menemukan makna yang sungguh luar biasa di dalam perayaan Ekaristi. Berikut kisah saya dalam menemukan makna tersembunyi
dalam perayaan Ekaristi. Suatu ketika saya membaca sebuah buku yang berjudul Misteri Perayaan Ekaristi. Misteri Perayaan Ekaristi. Dan Sakramen Tobat. Saya tercengang ketika membaca buku itu. Di buku itu tertulis sebuah penglihatan seorang ibu yang sedang mengikuti perayaan Ekaristi. Ibu ini menerima mukjizat dari Tuhan untuk dapat melihat misteri agung perayaan Ekaristi itu. Agung Ekaristi dalam penglihatan ini. Ibu ini melihat bahwa banyak sekali orang-orang berpakaian putih dan bercahaya yang datang di dalam gereja tempat perayaan Ekaristi tersebut berlangsung. Dia melihat pula banyak malaikat-malaikat melayang-layang di atas panti imam. Tuhan Yesus hadir secara nyata dalam perayaan Ekaristi. Tuhan Yesus tepat berada di belakang imam saat Ekaristi berlangsung. Dalam penglihatan pulanya ini, dia melihat bahwa setiap orang yang hadir di gereja itu mempunyai malaikat pelindung. Pada saat persiapan persembahan barang siapa yang memiliki niat suci dan menghayati Ekaristi, maka melihat penjaganya maju ke altar dan mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Namun barang siapa hadir dalam Ekaristi tersebut namun tidak menghayati dan tidak memiliki hati yang tulus, maka malaikat penjaganya maju ke altar dengan tangan kosong dan raut muka sedih karena tidak membawa persembahan apa-apa bagi Tuhan. Maka saya akan mengungkapkan perasaan dari ibu yang dia melihat dari Ekaristi. Jadi kita di sini, Bapak Ibu, kita di sini diajak untuk membersihkan hati, tindakan terhadap sesama itu harus meneruskan dulu, barulah kita mengikuti perayaan Ekaristi dengan sungguh-sungguh. Jadi pada saat pemecahan hostia suci, Yesus secara nyata mempersembahkan dirinya di atas altar. Yesus secara nyata datang menjadi korban dalam perayaan Ekaristi. Itulah misteri agung yang tersembunyi dalam perayaan Ekaristi yang tidak semua orang dapat melihatnya. Namun, lewat pendalaman ibu tadi kita dapat memahami dan mengerti bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi. Saya juga punya pengalaman. Kita dahulu saya setiap hari merayakan Ekaristi setiap pagi saat saya masih di seminari Petrus Pandipen, Keuskupan Manokwari Sorong, Papua Barat. Udara Bartal cukup dingin, terlebih kami setiap pagi datang ke kapel pukul 5.30. Udara sangat dingin, namun saya heran ketika doa pagi dan perayaan Ekaristi berlangsung suasana dan suhu di kapel tidak dingin sama sekali, bahkan terasa panas dan gerah. Hal ini terjadi ketika pagi hari. Setiap hari saya membagikan pengalaman ini dengan beberapa teman dan saya mendapatkan makna bahwa ternyata ketika perayaan Ekaristi berlangsung, jiwa-jiwa orang yang telah meninggal turut serta hadir, dan sebenarnya mereka memohon doa dari kita yang masih bersiara ini agar mereka juga dapat atau layak menerima di sisi kanan Allah Bapa, supaya mereka juga layak
memuji dan memuliakan Tuhan sendiri, dan juga pendoa bagi kita yang ditinggalkan oleh mereka, sehingga kita perlu untuk saling mendoakan antara mereka yang telah mendahului kita dan kita yang masih hidup. Bukan hanya mereka yang mendoakan saja, bukan hanya kita saja yang mendoakan mereka, tetapi mereka juga mendoakan kita agar kita tenang dan bahagia selalu, dan tidak terjadi lagi rasa sedih yang selalu saja ada dalam diri kita setiap manusia. Mereka tidak bisa lagi berdoa dan memohon kepada Tuhan seperti kita yang masih hidup sekarang ini. Lewat pendalaman membaca buku dan pengalaman konkret ini, saya semakin bersyukur kepada Tuhan dan semakin dapat memaknai menghayati peran Ekaristi. Saya yang sebelumnya hanya ikut peran Ekaristi dan kurang menghayati dan mendalami, kini menjadi paham serta semakin menadari agungnya misteri Ekaristi. Di sini saya sebagai fasilitator, maka saya di sini akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk membagikan pengalaman. Itulah Bapak dan Ibu sedikit pengalaman saya dalam menghayati perayaan Ekaristi. Kini saya memberi kesempatan untuk membagikan pendalaman Bapak Ibu dalam menghayati perayaan Ekaristi lewat beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah selama ini Bapak Ibu sudah merayakan Ekaristi setiap kali Romo hadir ke altar? Yang kedua adalah, apakah selama ini Bapak Ibu hanya hadir saja dan tidak mengerti makna Ekaristi? Yang ketiga, ceritakanlah pengalaman Bapak Ibu dalam menghayati perayaan Ekaristi. Maka ketiga pertanyaan ini saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk melihat kembali dalam perjalanan hidup Anda ketika Bapak Ibu mengikuti perayaan Ekaristi. Apakah itu bertanya pada diri Bapak Ibu sendiri, apakah ketika saya mengikuti perayaan Ekaristi, apakah saya dengan sungguh-sungguh mengikuti perayaan Ekaristi atau tidak? Jika ya mengikutinya dengan sungguh-sungguh, maka saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jika tidak, saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk memohon penampunan kepada Tuhan agar Anda membuat niat bisa mengikuti perayaan Ekaristi dengan sungguh-sungguh ke depannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita telah bersama-sama mengenal pendalaman bersama dalam pengalaman ini secara konkret dalam perayaan Ekaristi kita. Sekarang mari kita belajar dari ajaran gereja tentang makna Ekaristi agar kita dapat menimba pengetahuan iman untuk dapat menghayati perayaan Ekaristi secara sungguh-sungguh. Di sini saya sebagai fasilitator memberikan ajaran seputar makna Ekaristi yang bersumber dari ajaran gereja dan katekismus gereja Katolik. Kehadiran Kristus oleh kekuatan sabdanya dan kekuatan Roh Kudus. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, Ia duduk sebelah kanan Allah, yang malah
menjadi pembela bagi kita. Dalam berbagai cara Ia hadir dalam gerejanya, di dalam sabdanya, di dalam doa gerejanya, di dalam 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku. Dalam orang miskin, orang sakit, orang yang bertahan, dalam sakramen-sakramennya yang diciptakan, dalam kurban, misa, dan dalam pribadi orang melaksanakan perayaan imani, tetapi Ia hadir terutama dalam kedua rupa Ekaristi. Cara kehadiran Kristus dalam rupa Ekaristi bersifat khas. Kehadiran itu meninggikan Ekaristi di atas semua sakramen, sehingga Ia seakan-akan sebagai meninggikan Ekaristi di atas semua sakramen, sehingga Ia menyempurnakan kehidupan rohani dan tujuan semua sakramen. Dalam Ekaristi, dalam sakramen Ekaristi Maha Kudus tercukuplah dengan kealahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan demikian seluruh Kristus seakan-akan Ia tidak real, melainkan secara komparatif Ia diutamakan karena Ia bersifat substansial, karena di dalamnya hadirlah Kristus yang utuh, Allah dan manusia. Kristus hadir di dalam sakramen ini telah perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Bapak Bapak gereja menekankan dengan tegas imam gereja bahwa sabda Kristus dan kuasa Roh Kudus bekerja begitu kuat sehingga mereka dapat melaksanakan perubahan ini. Santo Yohanes Kristomus menjelaskan, bukan manusia yang menyebabkan bahwa bahan persembahan menjadi tubuh dan darah Kristus, melainkan Kristus sendiri yang telah disalibkan. Dan poin yang ketiga, untuk kita, imam yang mewakili Kristus mengucapkan kata-kata ini, tetapi daya kerjanya dan rahmat datang dari Allah. Inilah tubuhku. Demikian Ia berkata-kata, Ia mengubah bahan persembahan itu. Dan Santo Ambrosius mengatakan tentang perubahan ini, di sini terdapat sesuatu yang tidak dibentuk alam, tetapi konsekril dengan berkat dan daya guna. Berkat itu melampaui kodrat, malahan kodrat itu sendiri diubah melalui berkat. Bahkan Kristus yang dapat menciptakan yang belum ada dari ketidakadaan, dapat mengubah yang ada ke dalam sesuatu yang sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Menciptakan hal baru tidak lebih gampang daripada mengubah konkret. Langkah ketiga adalah di sini saya akan memberikan kesimpulan dan aksi nyata. Poin-poin penting yang diperoleh berdasarkan sharing Bapak Ibu dan ajaran gereja di atas yang saya jelaskan. Di sini saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan aksi nyata untuk dapat menghayati perayaan Ekaristi. Bapak Ibu sekalian, setelah kita bersama mengalami pengalaman dan belajar dari ajaran gereja, maka sekarang kita membuat niat ke depan untuk dapat semakin bersungguh-sungguh dan mengikuti perayaan Ekaristi setiap kali ada kesempatan. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan niat-niat untuk dapat menghayati perayaan Ekaristi. Yang pertama,
Apa niat atau senjata Bapak Ibu ke depan untuk semakin dapat menghayati perayaan Ekaristi? Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Di sini sekarang saya akan menutupnya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai penutup, Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah katekesnya pada malam hari ini. Kita telah bersama-sama menggali pengalaman dan belajar bersama dari ajaran gereja tentang kehadiran Kristus dalam perayaan Ekaristi. Kita juga telah membuat niat aksi nyata untuk dapat menghayati perayaan Ekaristi. Sekarang marilah kita tutup katekese ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena berkat-Mu katekese ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih pula karena kami dapat bersama-sama belajar menimba iman dari pengalaman kami serta ajaran gereja. Kami juga telah membuat niat aksi nyata untuk dapat menghayati Ekaristi-Mu. Semoga Engkau memberkati niat-niat kami. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.